kawan pajak, apa kabarnya kawan pajak pada pagi hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Senang sekali kita bertemu lagi di acara podcast KPP Pratama Bekasi Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Akbar Sutrisno. Saya selaku fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Nah, bisa dipanggil dengan Kak Akbar ya. Nah, di sini saya akan sharing tentang informasi perpajakan kepada kawan pajak sekalian. Nah, tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh teman saya yang juga merupakan salah satu fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Baik, langsung saja saya perkenalkan teman saya, yaitu saudara atau Mbak atau Kak Cemi. Nah, namanya Kak Cemi Striana Aromawati, tapi dipanggil Kak Cemi. Baik, apa kabar Kak Cemi? Alhamdulillah baik ya Akbar, apalagi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kawan pajak semua. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik Kak Cemi, kira-kira topik yang baru hot untuk bulan Juni yang akan kita bahas pada podcast kali ini apa ya kira-kira ya? Eh, Kira-kira tolong dikasih clue-nya lah dikit-dikit. Cluenya apa ya? Sedikit aja ya cluenya. Ini kemarin baru dikeluarin aturan pelaksanaannya di akhir Mei nih. Ada yang bisa nebak nggak nih kawan pajak? Coba aku tebak ya, tentang percepatan pengembalian kelebihan pajak ya, benar nggak Kak Cemi? Yap, betul banget nih. Jadi nantinya akan ada pemberian fasilitas untuk percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar sampai 100 juta dan juga pengurangan sanksi administratif pasal 17D ayat 5 Undang-Undang KUP. Oh, kemarin tuh saya pernah dengar aturannya yang di Per 5 PJ 2023 itu ya Kak ya? Betul, betul. Oh, jadi dengan adanya Per 5 ini banyak banget ya fasilitas yang diberikannya ya, termasuk peningkatan kualitas pelayanan. Mungkin, eee, dari segi waktu mungkin kali ya Kak ya? Benar banget Kak Akbar. Jadi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ini, DJP akan memberikan percepatan pengembalian kelebihan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Nah, garis bawahnya wajib pajak orang pribadi ya, dan dengan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta yang memilih pada SPT-nya restitusi pasal 17B. Dengan pemeriksaan ini nanti akan diproses seperti pasal 17D pengembalian pendahuluan sebagaimana dalam PMK 39 tahun 2018. Jadi yang dulunya waktunya cukup lama ya, kurang lebih 12 bulan, nantinya akan lebih cepat banget. Jadi hanya kurang lebih 1 bulan saja prosesnya. Oh, lumayan banget ya. Jadi nanti buat kawan pajak yang ada kelebihan pajak, khusus orang pribadi, yang dulunya 12 bulan ya, menjadi kurang lebih 1 bulan lah. Ini cepet banget ya Kak ya. Bisa diulang ya Kak ya, terkait kriterianya itu biar kawan pajak ini lebih jelas, kriteria yang nanti bisa mengajukan percepatan tuh yang seperti apa Kak? Jadi kriterianya nih, 1 itu untuk khusus wajib pajak orang pribadi saja. Jadi kalau untuk wajib pajak badan masih sama ya, lalu dengan jumlah lebih bayarnya sampai dengan 100 juta.
Nah, yang kedua ini wajib pajaknya juga harus setuju untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D PMK 39 tahun 2018. Nah, setelah tadi itu wajib pajak orang pribadi menyetujui, yang proses ketiga selanjutnya itu dia kriterianya akan kita lanjutkan untuk penelitian ke 17D. Apabila memenuhi syarat, nanti akan kita keluarkan SKP PKP-nya. Oh gitu, jadi harus memenuhi persyaratan, penelitian 17D, sebagaimana PMK 39 ya. Kalau boleh tahu, boleh didetailkan nggak Kak, terkait, eee, persyaratan penelitian pasal 17 itu kayak apa? Jadi biar wajib pajak tuh atau kawan pajak nih tahu, nanti yang dia bisa masuk ke Per 5 itu seperti apa, gitu ya Kak? Kalau untuk proses penelitian pengembalian pendahuluan pasal 17D ini sendiri, nanti akan dilakukan 2 pengecekan. Yang pertama itu kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Jadi wajib pajak, sudah benar belum dalam pengisian SPT-nya secara penghitungan, misalnya penghasilan neto, lalu penghasilan kena pajaknya dan juga PPh terhutangnya. Yang kedua, itu dilakukan pengecekan kebenaran pengkreditan pajak, ini atas bukti potong yang dikreditkan oleh wajib pajak. Jadi kita cek apakah bukti potong itu sudah dilaporkan atau belum dengan pemotong atau pemungut pajaknya. Cukup jelas ya kawan pajak ya. Jadi yang, memiliki kelebihan pajak dan penghitungannya benar, bukti potongnya sudah sesuai dan mungkin dilaporkan oleh pihak lawan, lah ini bisa melakukan, pengajuan percepatan ya, istilahnya SPT-nya jika memilih restitusi dia langsung bisa. Oke Kak, terkait misal yang dulu sudah pernah diperiksa, nah, apakah bisa berlaku Per 5 ini atau ada pengecualiannya, Kak? Gimana, Kak? Jadi memang ada beberapa SPT ya yang tidak termasuk dalam kategori yang bisa diproses dengan Per 5 atau percepatan pengembalian ini. Itu antara lain yang pertama itu karena wajib pajak ditolak permohonan pengembalian pendahuluannya. Lalu yang kedua itu sudah dilakukan post audit. Yang ketiga itu karena proses pemeriksaannya memang sudah lewat jatuh tempo. Lalu selanjutnya yang keempat, proses pemeriksaannya sudah ditindaklanjuti dengan bukper, itu juga tidak bisa. Yang kelima itu karena sudah ada tindak lanjut keputusan pembatalan SKP, itu sesuai pasal 18 PP 50 tahun 2022. Dan terakhir karena memang sudah ada tindak lanjut putusan gugatan yang membatalkan SKP. Ini sesuai pasal 21 PP 50 tahun 2022. Wah, sangat jelas sekali ya, kawan pajak ya. Satu hal lagi, Kak. Tadi kan kurang lebih prosesnya yang dari 12 bulan bisa jadi kurang lebih 1 bulan ya. Berarti kan cukup, istilahnya memberikan jangka waktu yang sebentar ya, yang dulunya lama menjadi sebentar. Kira-kira tuh biar kawan pajak nih ndak bingung kok bisa seperti itu, skema pelaksanaan aturannya gimana sih, Kak? Dari mulai permohonan sampai nanti bisa terbit SKP PKP sampai pencairannya, Kak. Tolong dijelaskan ya. Baik, jadi nanti apabila kawan pajak itu sudah memasukkan SPT lebih bayar, nanti JJP kita akan melakukan penelitian ya. Apabila wajib pajak orang pribadi, nanti dia memilih entah restitusi dengan pemeriksaan pasal 17B ataupun pasal 17D pengembalian pendahuluan,
Apabila dia sampai dengan 100 juta, nanti kita akan proses semuanya dengan pasal 17D pengembalian pendahuluan PMK 39 tahun 2018. Nah, selanjutnya dari situ kita akan melakukan penelitian. Ini penelitiannya jangka waktunya 5 hari kerja sejak SPT disampaikan secara lengkap. Nah, setelah itu nanti kita akan menerbitkan, mengirim surat ya, surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Apabila nanti SPT lebih bayar dari wajib pajak itu akan ditindaklanjuti dengan proses 17D, penerbitan SKP PKP dan juga permintaan rekening kepada wajib pajak. Nah, setelah itu kita untuk penelitiannya jangka waktunya 15 hari kerja sejak SPT disampaikan secara lengkap sampai terbit SKP PKP-nya. Setelah selesai itu nanti bisa jadi juga akan dilakukan post audit dan terbit SKPKB. Apabila terbit ya, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan sanksi. Jadi SPT masuk, setelah itu kita penelitian LB atau tidak, kita menerbitkan surat pemberitahuan ke wajib pajak dan permintaan rekening. Setelah itu akan terbit SKP PKP. Itu dalam jangka waktu totalnya 15 hari kerja. Oke, cukup jelas sekali ya kawan pajak ya. Jadi nanti kalau nerima pemberitahuan dan permintaan nomor rekening berarti kemungkinan besar udah cair ya Kak ya. Ya, diproses dengan percepatan dan akan cair untuk kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak itu. Oke, terima kasih sudah dijelaskan mengenai PER 5 ini ya Kak Cemi ya. Sangat detail gimana syaratnya, kriterianya, terus tata cara pengembaliannya sudah sangat jelas ya. Oke kawan pajak, bagi kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan, segera lapor ya. Dan khusus kalau kawan pajak ada kelebihan pembayaran pajak, nah untuk khusus orang pribadi yang di bawah 100 juta, nah bisa melakukan istilahnya mengikuti program dari PER 5 ini ya kawan pajak ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya oleh Kak Cemi ya. Nah, mungkin sampai di sini ya podcast kita pada kali ini. Apabila kawan pajak masih belum jelas atau masih ada pertanyaan terkait PER 5 atau terkait aturan perpajakan lain, kawan pajak bisa menghubungi saluran-saluran komunikasi online ya yang dimiliki oleh KPP Pratama Bekasi Utara. Atau kawan pajak bisa langsung follow dan DM IG KPP Pratama Bekasi Utara di @pajak_bekasi_utara. Atau misal pengen lebih jelas lagi, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Pratama Bekasi Utara dengan terlebih dahulu mengambil antrian online. Mungkin sekian ya. Mungkin Kak Cemi ada hal yang mau disampaikan terkait podcast pada pagi ini. Bagi kawan pajak semua, tadi sudah disampaikan jangan lupa lapor SPT ya. Apalagi kalau SPT-nya lebih bayar, itu kan sudah diberikan fasilitas percepatan pengembalian ini untuk kawan pajak. Jadi tetap harus lebih semangat untuk lapor SPT. Baik, mungkin sekian ya Kak Cem ya. Ya, Baik, tetap semangat, tetap sehat ya kawan pajak ya. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.